warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Oke, hari ini ibu akan membahas tentang matematika yang ada di bab 1, yaitu materi pecahan. Sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan menentukan pecahan senilai, ibu ingin tanya, apakah ada yang pernah melihat gambar dalam kehidupan sehari-hari kita seperti kue bolu yang dipotong menjadi 6 bagian dan gambar kue pizza yang dipotong dengan beberapa bagian? Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pecahan, ibu memberikan contoh dengan gambar pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Masih ingatkah kalian tentang pecahan, ya? Misalnya ibu punya gambar pizza dan pizzanya ibu potong menjadi 6 bagian, yaitu bagian pertama 1, bagian kedua 2, bagian ketiga 3, bagian keempat 4, bagian kelima 5, dan bagian keenam 6. Artinya 6 potong atau bagian dari keseluruhan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhannya itu adalah 6 bagian. Jika diambil satu bagian atau satu potong sehingga dapat ditulis menjadi 1/6, itu adalah pecahannya, ya. Jadi di mana 1/6 itu 1 dikatakan sebagai pembilang dan 6 dikatakan sebagai penyebut. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya. 1 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Jika kalian sudah bisa memahami pecahan, maka perhatikan gambar berikut. Misalnya, ibu mempunyai 2 bagian persegi panjang, ya. Misalnya ibu mempunyai persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bagian dan 1 bagian diarsir. Nah, bagaimana kira-kira kita dapat menentukan nilai pecahannya? Langkah pertama yang perlu diperhatikan yaitu perhatikan dulu ada berapa jumlah bagian dari keseluruhannya, yaitu ada 2. Oke, ada 2, sehingga kita tulis dulu 2 sebagai penyebutnya dan yang diarsir ada 1. Berarti nilainya adalah 1/2. Contoh berikutnya, misalnya ibu punya persegi panjang yang ibu bagi menjadi 4 bagian dan 4 bagian ini ibu arsir, ada 2 bagian yang ibu arsir. Nah, bagaimana lagi caranya kita menentukan pecahan senilainya? Yuk perhatikan caranya. Caranya kita perhatikan dulu keseluruhannya. Kita hitung ada berapa bagian keseluruhannya. Bagian keseluruhannya itu adalah penyebutnya. Dan kalian ingatin itu penyebutnya posisinya ada di bawah. Ya, kita hitung bersama bagiannya ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya ada 4, sehingga kita tulis penyebutnya 4. Dan yang diarsir itu ada 2, berarti 2/4. Contoh berikutnya, ibu mempunyai persegi panjang yang dibagi menjadi 8 bagian. Ibu mempunyai persegi panjang yang dibagi menjadi 8 bagian dan 4 bagian yang diarsir. Berarti kita sudah ketahui cara untuk menentukan penyebutnya tadi. Hitung keseluruhannya. Keseluruhannya ada 8 bagian. Tulis di bawah sebagai penyebut. Jadi ingat penyebutnya itu adalah bagian keseluruhannya. Dan yang diarsir ada 4. Berarti kita tulis 4/8. Jadi memiliki bagian yang sama, ya. Pecahan senilai
memiliki bagian yang sama. Artinya sehingga 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Itu disebut sebagai pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Perlu diingat, pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, ada 3 cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara pertama, kita menentukan dengan bentuk gambar. Cara kedua, kita dapat menentukan dengan perkalian. Dan cara ketiga, kita dapat menentukan dengan pembagian. Menentukan pecahan senilai dengan gambar. Misalnya, Ibu punya tadi contoh seperti gambar tadi, Ibu punya 2 persegi panjang. Kemudian diarsir salah satu bagian, berarti tulisnya 1/2. Kemudian Ibu juga mempunyai sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 4. Dan yang diarsir ada 2 bagian, sehingga ditulis 2/4. Selanjutnya Ibu memiliki 8 persegi panjang dan 4 bagian yang diarsir, sehingga kita menulisnya 4/8. Itu adalah dalam bentuk contoh gambar. Selanjutnya kita dalam bentuk contoh perkalian. Bagaimana kita menentukan pecahan dengan perkalian? Perlu diingat kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama kecuali 1. Oke, diulang kembali. Pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama kecuali 1. Misalnya, Ibu punya 1/2. Kemudian 1/2 sama dengan 1/2 kali berapa yang hasilnya 2/4. Ya, 1/2 kali berapa yang hasilnya 2/4. Kalau pembilangnya dikalikan 2, berarti penyebutnya juga harus dikalikan 2. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Bisa dipahamin ya? Selanjutnya, misalnya 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 ini kali berapa yang hasilnya 3/6? Ya, berarti dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Oke, selanjutnya kita menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Ya, misalnya kembali lagi pada kata kunci. Pembilang dan penyebut itu dibagi dengan angka yang sama kecuali 1. Ya, kembali lagi dengan kata kunci. Kalau tadi perkalian, pembilang dan penyebut itu dikali dengan angka yang sama. Sekarang pembagi berarti pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama kecuali 1. Oke. Contoh 8/12 sama dengan 4/6. Nah, berarti 8 bagi berapa yang hasilnya dapat 4. Berarti 8 dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 2, berarti penyebutnya juga dibagi 2. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lanjut, 8/12 sama dengan 2/3. Berarti
dibagi berapa yang hasilnya 2? Yaitu 8 dibagi 4. Berarti penyebutnya juga dibagi 4, sehingga 12 dibagi 4 ya. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 bagi 4 sama dengan 3. Sehingga 8/12 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Oke. Ini contoh soal ya. Misalnya 1/6 sama dengan titik-titik per 18 sama dengan titik-titik per 30. Berarti kita lihat dulu 6/18. Kalau 6-nya lebih kecil berarti menjadi 18. Berarti itu artinya dikalikan ya. Jadi itu adalah perkalian. Artinya 6 kali berapa yang hasilnya 18? 6 kali 3 ya. Kalau 6 kali 3 18, sudah kita dapat penyebutnya adalah 3. Berarti pembilangnya juga dikali 3. Sehingga 1 kali 3 sama dengan 3. Oke. Titik pertama kita sudah dapat jawabannya adalah 3. Selanjutnya tadi penyebut berikutnya itu 30. Berarti 6 kali berapa yang hasilnya 30 ya. Berarti 6 kali 5 ya. Kalau penyebutnya sudah didapat 6 kali 5, berarti pembilangnya juga dikalikan 5, sehingga 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, itu cara menentukan untuk perkalian. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan contoh soal di pembagian? Kita perhatikan soal berikutnya. 12/20 sama dengan titik-titik per 10 sama dengan titik-titik per 5 ya. Artinya di situ kita lihat 20 lebih besar daripada 10. Berarti ini masuk dalam kategori pembagian. 20 bagi 10 itu dapatnya berapa? Berarti 20 ke 10 berarti itu dibagi 2 ya. Nah, kalau penyebutnya sudah dapat 2, berarti pembilangnya juga harus dibagi 2, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sudah dapat jawabannya adalah 6. Kemudian tadi sama dengan penyebutnya tadi kita dapat 5. Berarti disederhanakan lagi. Nah, berarti 20 bagi berapa hasilnya menjadi 5. Ya, berarti berapa? 6 bagi 12 bagi 4 didapat 3. Berarti 20 dibagi 4 ya. 20 bagi 4 dapatnya 5. Penyebutnya itu dapatnya 4 ya kan, dibagi 4 berarti pembilangnya juga dibagi 4, sehingga 12 dibagi 4 sama dengan 3. Itu adalah contoh dalam bentuk pembagian. Sampai sekian materi yang Ibu berikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak antara teman. Oke, sampai jumpa untuk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.